Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak dan Ibu Guru dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Arjun Banjir atas suku Tugam. Nah, senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru sekalian dimanapun Bapak dan Ibu berada. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang aplikasi dan inovasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Seperti apa aplikasinya? Mari Bapak Ibu kita lihat bersama. Nah, jadi aplikasi ini berbasis web ya, aplikasi offline yang berbasis web. Jadi si peserta didik dapat mengakses aplikasi kita ini tanpa menggunakan pulsa data. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau peserta didik belum mempunyai username atau password untuk dimasukkan di sini, mereka bisa klik di sini Bapak Ibu. Nah, sini terus mereka mengisi data-data yang diminta di sini. Setelah itu klik register. Berhubung saya sudah punya akun, maka saya klik login. Setelah itu saya masukkan username saya. Sorry, salah username ya. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi di laman awal Bapak Ibu. Jadi ini ada tujuan pembelajarannya, terus di bawah ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini atau model pembelajaran ini yang saya namakan model Kolidore. Nah, Bapak Ibu jika ingin mengubah tujuan pembelajaran bisa klik di sini. Nah, tampilan ubah ini hanya dimiliki oleh Bapak Ibu yang punya akses ke sini. Sedangkan peserta didik tidak ada menu tampilan apa ubah ini Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengubah tujuan pembelajaran bisa klik di sini terus mengubah terus klik simpan. Nah, berhubung saya tidak ingin mengubah tujuan pembelajaran saya, maka saya tidak simpan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita cek satu persatu seperti apa dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran Kolidore ini diterapkan di sekolah, di kelasnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari kenali dari Kolidore. K pertama itu akronim dari kenali diri. Nah, di sesi ini peserta didik akan diberikan pertanyaan untuk mengetahui peserta didik, pengetahuan peserta didik sejauh mana mereka memahami materi yang akan kita bawakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita siapkan di sini. Pertanyaan ini nanti bisa mereka jawab secara tertulis, bisa juga secara lisan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menyikapi kelasnya. Nah, baik, selanjutnya dimasuk di menu observasi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan siswa di sesi ini? Jadi di sini mereka akan mengobservasi materi pembelajaran kita. Yang mau baca teks silakan klik di baca teks. Yang mau lihat gambar silakan klik di lihat gambar, atau mau lihat video silakan klik di lihat video. Nah, kita cek satu-satu baca teks Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya siapkan teksnya, berbagai jenis teks di sini. Nah, jika Bapak Ibu merasa ini teks masih kurang, silakan Bapak Ibu klik tambah di sini, atau mau ubah silakan, atau mau hapus silakan klik hapus tambah ubah di sini Bapak Ibu. Jadi tampilan ini yang di bawah ini Bapak Ibu hanya dimiliki oleh kita sebagai guru, sedangkan siswa tidak, mereka hanya melihat tampilan teksnya ini saja yang mereka lihat. Nah, jika mereka ingin melihat gambar, mereka bisa lihat gambar Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ada gambar-gambar pembelajaran yang kita tampilkan di sini sesuai dengan mata pelajaran kita Bapak Ibu. Jika mereka sukanya nonton video, nah kita juga siapkan video di sini. Jadi video yang kita siapkan ini peserta didik dapat menonton secara offline dan bahkan mereka bisa download. Jadi mereka klik sini download di HP-nya mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan gampang atau mudahnya mereka dapatkan materi kita Bapak Ibu. Nah, setelah kita sudah mereka sudah masuk di observasi, tiba saatnya dilibatkan teman. Nah, apa yang dilakukan peserta didik di sesi libatkan teman ini? Jadi mereka akan bercerita. Jadi tadi di momen observasi itu mereka
duduk per kelompok besarnya setelah itu di momen sesi libatkan teman ini, mereka akan dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini terdiri dari kelompok salah satu masing-masing dari setiap kelompok besar tadi, sehingga mereka saling berbagi pemahaman mereka masing-masing di kelompok kecil ini. Nah, setelah mereka sudah berbagi ke kelompok pemahamannya, tiba di sesi impikan. Bapak Ibu, di sesi impikan ini mereka akan menceritakan topik apa yang mereka bahas, tulis nantinya. Ya, berhubung karena kami ini bahas tentang menulis berbagai jenis teks, Bapak Ibu ya. Jadi di sesi impikan ini mereka akan menceritakan atau mengimpikan topik apa kira-kira saya akan tulis nanti, atau apa yang saya harus lakukan sebentar ini. Nah, setelah itu didemokan rencana. Nah, didemokan rencana ini, Bapak Ibu, mereka akan bercerita, memikirkan bagaimana strategi mereka untuk supaya tulisan mereka itu bisa rampung. Jadi banyak strategi-strategi atau rencana-rencana yang akan mereka sampaikan di sini, di demokan rencana ini. Demokan rencana ini bukan sebuah strategi yang paten, Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini strategi yang mereka susun ini bisa berubah pada saat di sesi obrolkan. Nah, di sesi obrolkan ini kan mereka akan bercerita dengan teman-temannya tentang rencana mereka. Nah, disinilah terkadang ide atau strategi dari temannya yang mereka bisa adopsi, ya silakan mereka bisa adopsi di sini. Jadi mereka bisa fixkan rencana mereka di sesi obrolkan ini. Nah, setelah melewati sesi obrolkan, mereka akan refleksi, Bapak Ibu. Nah, di sesi refleksi ini saya menggunakan sesi refleksi mode 4F. Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terakhirnya di eksekusi. Di sesi eksekusi ini kita menyepakati kapan tugas harus dikumpul, terus bagaimana tugas itu dibuat, apakah mereka akan mempublishnya di media digital atau media cetak. Nah, terserah. Ini sesuai dengan kesepakatan guru dengan peserta didik di kelas. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jika ingin mengubah tidak susah-susah Bapak Ibu ya, tinggal klik ubah, terus tulis masukkan di sini seperti ini. Misalkan saya ubah ini tulisan, saya tambahkan tanda ini ya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, data berhasil diubah. Jadi tulisan kita tadi itu Bapak Ibu langsung disimpan di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih banyak, kolom komentar tersedia untuk Bapak Ibu. Sekian dari saya, salam hormat dari saya Bapak Ibu, salam dan bahagia.